Pada video kali ini, saya akan menceritakan suatu peristiwa yang membuat kesalnya Jenderal Sudirman ke Presiden Soekarno. Apa yang membuat kesalnya Jenderal Sudirman ke Presiden? Yuk simak penjelasannya di video ini. Sebelum teman-teman histori melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan video seputar sejarah lainnya. Sedari pagi, tepat pada tanggal 19 Desember tahun 1948, pesawat-pesawat Belanda menyemburkan hujan peluru, menjatuhkan bom-bom, juga mengeluarkan begitu banyak serdadu-serdadu penerjun payung serta penyerbu. Pangkalan udara Maguwo di sisi timur kota dengan gelis, jatuh ke penguasaan pihak Belanda, dibarengi dengan gugurnya 34 prajurit pengawalan pangkalan dari pihak Indonesia. Belanda lantas memanfaatkan pangkalan udara Maguwo untuk menghilir-mudikkan pesawat-pesawat pengangkut tambahan prajurit, maupun peralatan senjata dari kota-kota lain di Jawa, khususnya Semarang dan Bandung. Hal tersebut berlanjut dengan merangseknya satuan-satuan tempur Belanda masuk ke kota Jogja, mengincar target-target yang telah ditentukan oleh dua pimpinan mereka, yaitu Letnan Jenderal S.H. Spoor dan Mayor Jenderal D.C. Boerman van Frieden. Termasuk di antara satuan-satuan tempur Belanda yang merangsek masuk kota adalah satu unit elit dengan para personel berkualifikasi komando serta penerjun payung. Sampai sekitar sebulan sebelumnya, para prajurit unit elit tersebut dikomandani oleh Kapten Raymond Westerling, yang terkenal dengan praktik kejinya, khususnya di Sulawesi Selatan. Namun, dalam aksi hari Minggu itu, unit elit Belanda tadi berada di bawah pimpinan komandan baru mereka, yakni Letnan Kolonel W.C.A. Van Beek. Sekitar pukul 14, Van Beek dan para anak buahnya telah berada begitu dekat dengan kompleks bangunan besar, yang pada era Hindia Belanda merupakan rumah jabatan Gubernur Belanda untuk Yogyakarta. Dengan segera, terkepunglah komplek bangunan besar tadi, yang sejak Januari tahun 1946 menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Kini bangunan itu lazim disebut sebagai Gedung Agung. Semula, Van Beek dan para prajuritnya sangat mungkin menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan pertempuran sengit. Dalam perkiraan awal, bukan sesuatu yang aneh kiranya jika para prajurit pengawal istana akan mempertahankan mati-matian kompleks yang mereka jaga. Di pihak Van Beek, tentu ada saja yang mengira bahwa momen pengepungan dan penyerbuan Gedung Agung akan menjadi kesempatan mereka untuk memamerkan skill terbaik sebagai prajurit komando. Entah itu menembaki satu demi satu prajurit pengawal secara jitu, atau melempari mereka dengan granat atau pisau, atau juga bergelut adu tinju tendang banting. Namun, skenario yang menjurus kepada puputan ala Jawa itu tidaklah terwujud. Sebagai kenyataan pada hari itu, setelah tembak-menembak yang tak terlalu lama, para prajurit pengawal istana ternyata kemudian menyerah, bukan karena para prajurit pengawal istana tak memiliki niatan melawan, tapi karena Soekarno memang memerintahkan para pengawalnya untuk tak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Tak lama kemudian, seluruh pengawal meletakkan senjata menuruti instruksi presiden mereka, yang bahkan juga telah disepakati rapat kabinet pada paginya. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan para penghuni istana lantas jadi tawanan Belanda. Mereka ditahan di dalam istana sampai 3 hari kemudian. Pada tanggal 22 Desember Soekarno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim diterbangkan ke Medan untuk menjalani penahanan di Brastagi. Adapun Hatta, Komodor Suryadharma, Mr. Asaat, dan A.K. Pringgodikdo dibawa ke Pangkal Pinang Bangka untuk menjalani penahanan di Bukit Menumbing. Pilihan yang diambil Soekarno, Hatta, dan sejumlah elit Republik Indonesia yang berunding di Gedung Agung pada tanggal 19 Desember tahun 1948 pagi, adalah sesuatu yang menimbulkan kekecewaan bagi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia saat itu, yaitu Letnan Jenderal Sudirman. Bagi Sudirman, pilihan Soekarno-Hatta agaknya dianggap tidak menghormati jabatan mereka selaku Presiden dan Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri. Dalam merespons serbuan Belanda ke ibu kota Republik Indonesia, Soekarno-Hatta menurut Sudirman semestinya bersedia
dan berani ikut menyingkir keluar kota serta turut bergerilya. Lebih lagi jauh sebelumnya, Soekarno dan Hatta pernah berucap bahwa mereka akan pergi bergerilya juga jika Belanda kembali memerangi Indonesia. Demikian dirangkum dari penuturan sejarawan Saleh Asad Jamhari serta Rushdie Hussein yang turut dimuat dalam majalah Tempo. Pada pertemuan pagi tanggal 19 Desember tahun 1948, Soekarno bahkan juga sempat beberapa kali meminta Sudirman yang sakit paru-paru untuk beristirahat saja, tak perlu melibatkan diri pada kegentingan hari itu. Soekarno membujuk Sudirman untuk tetap saja tinggal di Jogja alias menyerah ke pihak Belanda. Termasuk dalam upaya bujukan itu adalah janji untuk mengontak komandan militer Belanda supaya dapat mengupayakan perawatan rumah sakit bagi Sudirman. Ini tentunya menyinggung harga diri Sudirman selaku Panglima Besar tentara. Tak mengherankan, jika nanti pada Juli tahun 1949, ketika pemerintahan Republik Indonesia dipulihkan, dan para elit Republik kembali ke Yogyakarta dari penahanan maupun dari medan gerilya, Sudirman masih sempat menyimpan kekesalannya kepada Soekarno. Kekesalan ini terekam oleh dua foto Frans Mendur. Soekarno memeluk Sudirman yang sempat lama berdiri saja di beranda Gedung Agung, enggan masuk ke dalam. Di situ, gestur tubuh Sudirman jika diamati memang tampak kaku, tak antusias terhadap pelukan Soekarno. Penolakan Soekarno-Hatta, dan sejumlah elit Republik Indonesia untuk pergi bergerilya saat terjadi agresi militer kedua Belanda, menurut Rushdie Hussein, adalah awal keretakan hubungan sipil dan militer di Indonesia. Peristiwa itu sering dipakai juga pihak yang kurang menyukai Soekarno sebagai sikap kurang konsisten, maupun kurang bernyali dari Soekarno dan para pemimpin sipil Indonesia. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya silakan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.